Kamu sudah tua, Nak. Perempuan juga kan ada masa kadaluarsanya. Seakan bisa mendengar, Mila tiba-tiba menemukan satu iklan di Instagram tentang sebuah aplikasi kencan online. Aplikasi yang memungkinkan Mila untuk mendapatkan pasangan dengan mudah. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @suara-telepon ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Ini udah masuk ke episode 14, berarti sudah 14 hari aku bercerita. Ternyata cukup sulit untuk menuliskan cerita dalam 30 hari dan di hari ke-14 ini aku sudah mulai merasa stuck teman-teman. Tapi aku harus tetap berusaha dan ini bukti bahwa aku ingin memecahkan limitku sendiri. Di hari ke-14 ini aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Kencan. Sebuah cerita yang ditulis oleh Fauzi Rahadian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kencan. Mila, kamu gak kepikiran untuk menikah? Kamu sudah tua, Nak. Perempuan juga kan ada masa kadaluarsanya. Ibu Mila mulai memojokkannya lagi. Untuk gadis di usia 30 tahun, Mila adalah seorang gadis yang sangat cantik. Memiliki paras putih bersih dan bibir yang merah dengan potongan rambut bob seperti perempuan zaman sekarang, seharusnya tidak sulit bagi Mila untuk mendapatkan seorang kekasih. Tapi justru sebaliknya, kisah percintaan Mila selalu berakhir dengan tragis. Seringkali Mila ditinggalkan oleh laki-laki tanpa sebuah alasan. Mama, jodoh itu kan rejeki. Bukannya Mila nggak mau, tapi kan belum rejekinya, jawab Mila kepada ibunya. Rezeki kan bisa diusahakan. Kamu kurang usaha mungkin. Mama malu, Nak, sama tetangga. Anaknya udah pada nikah sedangkan kamu belum, jawab ibunya kepada Mila. Obrolan ini memang selalu menjadi topik yang dihindari oleh Mila. Mendengar jawaban ibunya seperti itu, Mila meninggalkan ruang tengah tempat mereka berbincang. Mila lari menuju kamarnya dengan perasaan yang begitu hancur dan air mata yang mengalir. Ia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan melamun sendirian. Di tengah lamunannya, Mila membuka sosial media dan melihat teman-temannya yang sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Sempurna sekali kehidupan mereka ya, tanya Mila di dalam hati. Seakan bisa mendengar, Mila tiba-tiba menemukan satu iklan di Instagram tentang sebuah aplikasi kencan online. Aplikasi yang memungkinkan Mila untuk mendapatkan pasangan dengan mudah. Tertarik dengan iklan tersebut, Mila mengunduh aplikasi itu. Dan ia mengisi profil dirinya sendiri hanya untuk bersenang-senang di sosial media. Hari demi hari berlanjut. Tidak sulit bagi Mila untuk menemukan teman di sosial media. Bermodalkan paras yang cantik itu, ia hanya cukup memajang salah satu fotonya untuk mendapatkan perhatian. Tapi tidak ada satupun laki-laki yang menarik perhatian Mila hingga akhirnya Andre datang. Tepat di hari keempat Mila berselancar dengan aplikasi kencan online tersebut, ia menemukan sebuah kenyamanan dengan satu laki-laki bernama Andre. Halo, jawab Andre di telepon Mila. Hai, Andre, aku Mila, salam kenal, jawab Mila menerima telepon dari Andre. Di setiap malam ketika mereka sudah selesai beraktivitas, Andre dan Mila sering sekali berbincang melalui telepon. Mila begitu terpesona kepada Andre karena selain paras yang tampan, ia juga merupakan seorang dokter bedah yang tinggal di Yogyakarta. Mila merasa jika hubungan ini berlanjut, maka masa depan mereka akan begitu menyenangkan. Tidak jarang mereka juga membayangkan masa depan. Ketika mereka akan menikah dan memiliki seorang anak, sebuah hal yang aneh jika mengingat mereka belum pernah bertemu dan hanya berbincang melalui telepon. Seperti perempuan pada umumnya yang sudah merasakan kenyamanan, Mila bertekad untuk menghampiri Andre. Mungkin dia adalah jodohku dan benar kata ibu. Aku harus mengusahakannya. Mira berbincang kepada dirinya sendiri untuk meyakinkan bahwa ia harus menemui Andre. Mila memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta.
Dia juga senang karena mendapatkan respon yang sangat positif dari Andre. "Halo Andre, hari ini aku akan berkunjung ke Jogja. Aku ingin bertemu denganmu." Mira menelpon Andre dengan nada yang begitu antusias. "Wow, akhirnya kamu datang juga. Maafkan aku karena kamu yang harus datang. Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku. Datanglah ke Jogja, akan aku jemput kamu di bandara," jawab Andre kepada Mila. Ketika pesawat landing, meskipun Mila baru sekali ini melihat Andre, dari kejauhan ia sudah bisa mengenalinya. Tak disangka, Mila dan Andre saling refleks berpelukan seperti sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Tidak ada kata canggung dan mereka berbincang panjang. Sepanjang malam di jalanan Yogyakarta mereka berkencan. Mereka tertawa, mereka senang sampai kelelahan dan memutuskan untuk pulang. "Kamu menginap di sini?" tanya Andre kepada Mila ketika ia sudah sampai di sebuah hotel tempat Mila menginap. "Iya, Andre, aku agak sedikit pusing karena kelelahan. Maukah kamu turun? Temani aku sampai ke dalam kamar," tanya Mila kepada Andre. Mendengar permintaan Mila, Andre turun dan menemaninya hingga ke dalam kamar. Berprofesi sebagai dokter, Andre lalu memberikan sebuah obat kepada Mila. "Mila, minumlah obat ini agar pusingmu segera hilang." Andre menyodorkan sebuah obat kepada Mila. Mila yang sudah minum obat itu, lalu tertidur pulas meninggalkan Andre sendirian di dalam kamarnya. Dan ketika ia bangun di pagi harinya, ia melihat kamar sudah rapi, baju-baju sudah tertata, dan ia sudah mengenakan handuk kimono. "Apa yang kulakukan semalam?" tanya Mila di dalam hati. Mila langsung meraih handphonenya untuk bertanya kepada Andre. Tapi Andre tidak bisa dihubungi dan dia tidak menjawab sama sekali. Mila tersadar, sekali lagi ia ditinggalkan oleh seorang laki-laki tanpa sebuah alasan. Tapi kali ini, Andre tidak hanya meninggalkan luka di hati Mila. Mila merasakan perih di perut bagian bawah kanan dekat punggungnya. Terlihat bercak merah keluar dari kimono putihnya. Ia lalu bergegas ke kamar mandi untuk bercermin dan membuka kimono itu. Terlihat sebuah luka sayatan kecil yang sudah dijahit rapi menempel di tubuhnya. Di atas luka itu terdapat sebuah bacaan yang dibuat oleh spidol berwarna merah dengan tulisan, "Terima kasih Mila, salam sayang, Andre."